Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, buku tentang rekonstruksi Al-Quran. Sekarang yaitu bab 9 tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan minimalkan keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, belum mencapai tujuan atau mencapai tingkatan yang sempurna. Keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Keragaman ini juga bisa diartikan sebagai dikaitkan dengan hafalan-hafalan materi Al-Quran yang lama ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinannya baru bisa dicapai oleh setelah adanya pergantian atau alih generasi. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani dilanjutkan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Informasi tentang introduksi penulisan tanda-tanda vokal ke dalam Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan Al-Hajjaj menyiratkan bahwa eksistensi teks konsonantal Al-Quran dalam bentuk tertulis merupakan suatu kenyataan yang di atasnya dipijakan upaya-upaya penyeragaman bacaan. Hal ini dapat dibuktikan dari situasi periwayatan Al-Quran. Seperti terlihat jelas dalam Qiraah Hasan Al-Basri, salah satu imam Qiraah 14 yang sejaman dengan Al-Hajjaj. Dilaporkan bahwa Al-Hajjaj itu telah berupaya memeras keluar dari Qiraah Ibnu Mas'ud dari peredarannya di kalangan kaum muslimin, serta mengirim satu eksemplar mushaf Al-Quran ke Mesir. Pengiriman ini menjelaskan di satu sisi bahwa Kufah ketika itu jabatan gubernurnya dipegang oleh Al-Hajjaj, merupakan sentral para qurra, serta tanah air Al-Quran beraksara Kufi, dan sisi lain juga menjelaskan bahwa di Mesir ketika itu belum terdapat salinan orisinal mushaf Utsmani. Pemusnahan seluruh mushaf non-Utsmani hingga taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya. Hal ini dapat bisa menjadi kenyataan jika pembacaan teks Utsmani diakui memiliki karakter mengikat. Eliminasi berbagai bentuk penyimpangan terhadap mushaf Utsmani ini hanya merupakan salah satu dari proses-proses besar ke arah unifikasi bacaan teks dan bacaan Al-Quran. Faktor yang mempengaruhi proses tersebut adalah prinsip mayoritas atau ijma atau kecenderungan yang umum berkonvergensi dalam perkembangan Islam. Seperti terlihat, proses unifikasi telah mewarnai sejarah teks Al-Quran selama abad pertama Hijriyah dan hampir mencapai tujuannya pada masa Ibnu Mujahid, di mana bentuk tradisionalisme yang kaku berhasil memapankan diri. Hal pertama yang disepakati dalam proses unifikasi dilihat dari karakteristik tulisan adalah titik-titik diakritis untuk kerangka-kerangka konsonantal yang sama. Qiraah Hasan Al-Basri, salah satu imam Qiraah 14 yang paling senior, masih memiliki banyak karakteristik pemberian titik diakritis yang khas, sekalipun ia telah memiliki menapak titik balik ke arah kesepakatan. Sementara dalam bacaan 7,
Perbedaan pemberian titik itu diakritis terlihat sangat jarang. Sementara untuk kasus perbedaan vokalisasi kerangka konsonantal sejenis, suatu teknis penafsiran yang cukup maju dikembangkan untuk memungkinkan pemaknaan yang beragam terhadap teks, atau di sisi lain untuk mencapai tujuannya dilakukan penyimpangan vokalisasi teks atau pengubahan kerangka konsonantalnya melalui penafsiran. Upaya untuk mengkritisi setiap ragam bacaan yang memang masih berlangsung selama beberapa waktu setelah Ibnu Mujahid, seperti yang dilakukan oleh Al-Tabari, Al-Baghawi, dan Damasyari dalam tafsir mereka. Bahkan dalam kasus Al-Tabari terlihat bahwa ia secara sadar menjalankan ikhtiar dalam magnum opusnya, yakni dalam kitab tafsirnya yang berorientasi pada prinsip mayoritas untuk membangun suatu sistem bacaan tersendiri. Tetapi upaya-upaya semacam ini tidak membawa pengaruh yang berarti dalam pandangan dunia tradisional dan kehilangan makna serta kekuatannya ketika berhadapan dengan ortodoksi Islam yang didominasi gagasan Ibnu Mujtahid. Kegagalan upaya di atas yang tadi barangkali bisa juga dikaitkan dengan kecenderungan umum yang mulai muncul ketika itu, sekitar abad ke-10, yang memandang bahwa gerbang ijtihad telah tertutup. Memang tidak terdapat rekaman apapun mengenai pernyataan resmi penutupan pintu ijtihad, tetapi mayoritas ulama itu pada masa itu mulai memandang bahwa seluruh permasalahan keagamaan itu yang esensial telah dibahas secara tuntas, dan karena itu pelaksanaan ijtihad tidak lagi diizinkan. Dengan demikian, upaya untuk mengaplikasikan ikhtiar dalam rangka membangun suatu sistem bacaan yang tersendiri tentu merupakan hal yang tidak diperkenankan lagi, selaras dengan elan dasar yang menjiwai penutupan gerbang ijtihad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimotori oleh Khalifah Utsman bin Affan yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi, dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran, dan pada permulaan abad ke-4 Hijriah dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun Ibnu Mujtahid itu baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasinya Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1923. Edisi Mesir ini seperti terlihat telah berhasil menciptakan keberagaman atau keseragaman yang hampir bersifat absolut dalam teks dan bacaan Al-Quran. Eksistensi keragaman bacaan dirasakan tidak lagi menyenangkan bagi kaum muslimin modern. Sekte Ahmadiyah misalnya secara tegas menolak keberadaan bacaan yang 7 ataupun keragaman bacaan pra-Utsmani untuk kepentingan dakwahnya. Demikian pula proposal yang diajukan Labib As-Sa'id pada tahun 1959 untuk merekam dalam bentuk audio bacaan-bacaan mutawatir dan masyhur. Untuk merekam telah mengalami jalan panjang yang berliku-liku dan hanya berhasil menelurkan rekaman bacaan Hafs an Asim, bacaan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran edisi standar Mesir, rujukan mayoritas Islam di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penutup. Dijelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini
merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab, ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio dan religius. Karir kenabian Nabi Muhammad SAW 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah memperlihatkan secara gamblang tersebut. Wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan di atas berbagai bahan untuk menulis. Di samping tradisi oral Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan lainnya secara individual merekam dalam bentuk tertulis materi-materi Al-Quran yang setelah wafatnya Nabi dikumpulkan ke dalam mushaf. Terdapat pandangan-pandangan minoritas seperti diajukan kalangan tertentu Syiah dan sejumlah pengamat Barat bahwa mushaf yang ada di tangan kita dewasa ini hasil dari komplikasi Nabi sendiri. Tetapi pandangan ini bertabrakan dengan seluruh kenyataan sejarah yang ada. Fenomena masahif awal dan kebutuhan yang muncul sepeninggal Nabi untuk merekam secara tertulis pesan-pesan ilahi dengan tegas menyangkali pandangan tersebut. Di antara mushaf-mushaf Al-Quran yang awal, terdapat 4 mushaf sahabat, yakni mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan terakhir Miqdad ibnu Aswad, yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi hingga beberapa saat setelah kodifikasi Utsman bin Affan. Simpulkan di atas merupakan fenomena yang menonjol dalam perjalanan historis Al-Quran yang awal. Dengan memanfaatkan khazanah yang amatir ini serta kritis dalam penafsiran Al-Quran, maka konsensus tentang tradisi teks dan bacaan tunggal tidak akan dicederai. Di sini desakralisasi teks dan bacaan Al-Quran hanya terjadi dalam wilayah penafsiran kitab tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang buku History of Quranic Text, yaitu tentang bab 11, penyebab munculnya ragam bacaan. Di antaranya yaitu tentang sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan atau penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak bisa atau non-Arab. Yang ketiga, penyebab utama munculnya banyak atau multiple bacaan varian atau beragam pandangan orientalis. Yang keempat, penyebab kedua yang mengakibatkan banyak atau multiple bacaan yaitu varian atau beragam. Dan yang terakhir yaitu mengubah sebuah kata karena kesamaannya dalam waktu membaca. Bagi muslim yang soleh tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah berjanji akan memelihara kitabnya, tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah guna menyampaikan wahyunya yang terakhir. Dalam kapasitas sastra, ekspresi yang mendalam, gaya puitis, tulisan ejaannya, bahasa Arab adalah bahasa yang cukup maju yang telah diberkati dan pilihan Allah melebihi bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu, ini merupakan keistimewaan bagi masyarakat muslim untuk terus membaca yang asli secara mudah. Selanjutnya yaitu bab 12 tentang metode pendidikan muslim. Di antara metode pendidikan Islam yang harus dilakukan yaitu dengan 1. Kehausan akan sumber informasi. 2. Hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran. Yang ketiga, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Yang keempat, pembuktian kebenaran isnad dan hadis.
Jadi kesimpulannya, kembali kepada guru yang diakui. Penelitian riwayat hidup dilakukan guna menyingkap akhlak pribadi seseorang. Legitimasi yang dibangun melalui sistem ijazah bacaan dan berbagai segi lain dari metode ini disatukan untuk membuat dinding penghalang terhadap upaya pemalsuan buku-buku tentang sunnah dengan memberi pengecualian terhadap para juru baca Al-Quran profesional. Satu bidang yang tidak mengikuti sistem isnad yang ketat adalah transmisi Al-Quran. Karena yang satu ini mustahil akan melahirkan penyebab yang dapat merusak teks. Kata-katanya tetap sama seperti yang dibaca di setiap masjid, sekolah, rumah, dan pasar di seluruh penjuru dunia yang merupakan pelindung dari kerusakan yang ampuh dibanding segala sistem yang mungkin diciptakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu bab 13 tentang apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu melakukan susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Yang kedua, teks yang berbeda dengan mushaf kita. Ketiga, 3 surah yang dihilangkan. Jadi kesimpulannya, para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Pada abad ke-20 ini, menyaksikan adanya satu lembaga kajian Al-Quran yang didirikan oleh Universitas Munich. Upaya mencari perbedaan dalam Al-Quran terus berjalan tanpa henti, dan bahkan Brill ikut memanasi usaha ini dengan membuat ensiklopedia Al-Quran sebanyak 4 jilid yang akan terbit dalam beberapa tahun mendatang. Di antara badan penasihatnya, selain para ilmuwan Yahudi dan Kristen, tak ada lain adalah M.R. Cohn. Dari sinilah saatnya kita untuk meneliti sepenuhnya motif-motif yang melatar belakangi usaha. Sketsa potret sejak awal Yahudi Kristen, diiringi sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru, diharapkan dapat melicinkan jalan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara berpikir para ilmuwan, dan akhirnya akan mengantarkan kita dapat melihat lebih jelas lagi pertimbangan dan sederet tujuan pihak barat dalam melakukan kajian terhadap Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.